Visual merchandising adalah media promosi produk yang dihadapkan langsung pada konsumen. Misalnya, produk tersebut dipasang di etalase atau di bagian kasir yang bertujuan untuk mengingatkan konsumen terhadap keunggulan produk dan menambah promosi interaktif karena barang itu ada sebagai pengingat kembali yang dapat dilihat oleh konsumen tadi ya. Misalnya juga dalam pameran barang-barang elektronik. Berikutnya pengemasan produk. Dalam pengemasan produk ditampilkan karakteristik produk, manfaat produk, dampak penggunaan produk, dan berbagai informasi lain mengenai produk tersebut. Tujuan lain dari pengemasan adalah melindungi produk itu sendiri dari faktor-faktor luar agar menjaga kualitasnya. Kemasan yang baik akan menambah nilai produk itu sendiri karena dengan kemasan yang baik atau menarik akan mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Berikutnya adalah direct mail, merupakan kegiatan promosi dengan mengirimkan secara langsung informasi tentang produk kepada masyarakat melalui pos, email, short visit service atau SMS. Direct mail sering disebut juga junk mail atau surat yang tidak diharapkan kedatangannya. Agar direct mail tersebut sukses dilakukan dan tidak sia-sia, maka kita harus membuat mailing list atau daftar orang-orang tertentu yang merupakan target market perusahaan. Misalnya, perusahaan mobil Porsche. Mereka akan mengirimkan direct mail hanya kepada kalangan ekonomi atas saja, karena Porsche sendiri merupakan sebuah perusahaan mobil sport yang mahal. Next slide. Menurut Nichols et al. 2005, ada beberapa tahap dalam melakukan promosi. Antaranya, mengidentifikasi target pasar, itu dengan mencari informasi tentang perilaku konsumen yang ada di pasaran. Perilaku konsumen yang semakin beragam mengharuskan kita untuk menentukan segmentasi yang lebih spesifik atau personal. Menentukan sasaran setiap elemen dalam bauran promosi. Misalnya sasaran promosi suatu perusahaan yaitu ingin meningkatkan penjualan, meraih awareness, membangun brand, atau untuk meluncurkan produk baru. Yang berikutnya menentukan anggaran promosi. Dengan mempertimbangkan goal yang ingin dicapai, terus bagaimana kita mencapainya. Pemilihan media akan berpengaruh besar terhadap anggaran promosi ini, yaitu antara lain meliputi anggaran-anggaran yang digunakan untuk periklanan, untuk penjualan personal dan biaya anggaran lainnya. Berikutnya adalah pengembangan pesan, yaitu tentang bagaimana agar pesan dapat disampaikan dengan jelas dan mudah diterima masyarakat. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target market. Buatlah pesan yang mempunyai daya tarik, yang rasional dan yang informatif. Berikutnya adalah menerapkan rencana, yaitu usaha saling melengkapi antara promosi penjualan dan public relation. Jadi menyeimbangkan antara tujuan promosi yang sudah ditetapkan dan bagaimana cara penyampaiannya kepada masyarakat agar bisa diterima dan saling menguntungkan. Yang terakhir adalah mengevaluasi keaktifan promosi. Penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan awal promosi. Pengevaluasian ini sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rita. Dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Puji. Waktunya Kak Farah, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara saya sudah kedengaran jelas? Halo? Iya, kalau gitu langsung aja saya menjelaskan tentang bauran promosi. Apa sih bauran promosi itu?
promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberi hasil yang maksimal. Dalam menyusun bauran promosi ada 5 tahapan untuk membuat keputusan, yaitu bila pembeli mengenal pertama kali kebutuhan untuk melakukan pemberian, maka pemesan menggunakan periklan dan publikasi untuk meyakinkan pembeli menyadari produk tersebut. Misalkan untuk pertama kali kan biasanya pembeli itu suka bingung gitu ya, ini tuh apa gitu kan, misalkan nanya ada nggak contohnya atau apa, biasanya nanya. Terus bila pembeli mencari informasi mengenai ketersediaan produk, periklanan dan penjualan personal merupakan metode yang penting untuk memberikan pengetahuan mengenai produk kepada pembeli. Selanjutnya, penjual personal dapat menjadi penting bagi pembeli untuk membandingkan produk yang ada. Bila pembeli telah siap melakukan pembelian terhadap produk promosi, penjualan dapat memberikan insentif kepada pembelian tersebut. Setelah melakukan pembelian, penjualan mengevaluasi produk dan menyayat kelebihan dan kekurangannya. Oke Kak, next Kak. Dalam bauran promosi, untuk melakukan promosi itu kan ada 5 alat dalam promosi, itu pemasangan iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Yang akan saya jelaskan itu periklanan. Periklanan merupakan kegiatan penyampaian pesan visual dan oral kepada masyarakat untuk memberi informasi atau mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan perhatian pada iklan tersebut. Mungkin kita sudah sering melihat ya, iklan itu sudah sering banyak lah ya, dari media TV, radio, koran, sering lihat lah, banyak yang apa namanya, maksudnya tujuan iklan, mungkin perusahaan menampilkan iklan tujuannya kan untuk memberikan informasi kepada konsumen ya, bahwa menunjukkan barang, tujuannya kan untuk meningkatkan, untuk memberikan informasi. Di sini untuk iklan juga apa namanya, lebih untuk kelemahan dari iklan sendiri, mungkin ada kelemahannya ya, seperti iklan itu tidak dapat, maksudnya tidak sekaligus untuk menjual. Maksudnya penjualannya tidak secara langsung, selain biayanya sangat mahal, terus terus dia kan juga nggak bisa menguatkan untuk segera orang itu membeli barang tersebut. Berbeda dengan penjualan personal. Penjualan personal itu merupakan presentasi penjualan secara personal yang digunakan untuk mempengaruhi satu atau beberapa pembeli. Kalau penjualan personal kan biasanya kita menawarkan barang itu kan secara langsung,